video pembelajaran matematika kelas 9 sudah menyelesaikan 4 seri dan kali ini memasuki seri yang kelima, yaitu pembahasan mengenai bangun datar yang sebangun dan kongruen, dan secara khusus juga membahas segitiga sebangun dan kongruen. Ini merupakan video yang ketiga dari sebangunan dan kongruensi, akan membahas mengenai bangun datar yang kongruen dan segitiga yang kongruen. Pada akhir pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dua benda yang kongruen, menjelaskan syarat-syarat dua bangun segi banyak yang kongruen, menguji dan membuktikan dua segitiga kongruen, dan menentukan panjang sisi atau besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun segi banyak yang kongruen. Bangun datar yang kongruen. Dua buah bangun datar disebut kongruen apabila 1. Bentuknya sama, 2. Sudut yang bersesuaian sama besar, 3. Sisi yang bersesuaian sama panjang. Untuk lebih memahami, perhatikan perbandingan antara bangun datar yang kongruen dengan bangun datar yang sebangun. Sifat pertama, jika kongruen, bentuknya sama, dan jika sebangun bentuknya juga sama. Sifat kedua, keduanya memiliki sudut yang bersesuaian sama besar. Perbedaannya ada pada sifat ketiga. Jika kongruen, sisi yang bersesuaian sama panjang. Sedangkan jika sebangun, maka sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingannya sama. Perhatikan segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS kongruen. Berikutnya, perhatikan persegi PONM dan QRTS. Karena persegi sifat pertama dan kedua pasti dipenuhi, ternyata panjang sisi yang bersesuaian tidak sama. Maka kesimpulannya, kedua persegi tidak kongruen. Pak Hari, silakan. Terima kasih. Mari kita lanjutkan lagi dengan membahas segitiga kongruen. Pada segitiga kongruen, kita hanya cukup memeriksa sudut dan sisinya saja, yang bersesuaian sama besar dan bersesuaian sama panjang. Keistimewaan pada segitiga kongruen adalah jika sisi yang bersesuaian sama panjang, maka sudut yang bersesuaian pasti sama besar. Namun tidak berlaku sebaliknya. Jika sudut yang bersesuaian sama besar, belum tentu sisi yang bersesuaian sama panjang. Dengan keistimewaan ini, maka kita dapat menyatakan dua segitiga saling kongruen apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.
Yang pertama, sisi yang bersesuaian sama panjang, atau kita menyebutnya dengan sisi. Contoh, ABCD layang-layang, tunjukkan dengan sifat mana segitiga ADC dan segitiga ABC dinyatakan kongruen. Langkah mengerjakan: 1. Perhatikan tanda yang menyatakan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Kedua, untuk memudahkan pemeriksaan, kita memilih sebuah segitiga. Segitiga ADC. Pada segitiga ADC, terlihat sisi yang bersesuaian adalah AD, DC, dan AC yang dimiliki oleh kedua segitiga secara bersama-sama. Kesimpulannya, segitiga ADC dan segitiga ABC kongruen dipenuhi oleh sifat sisi. Sifat kedua, yaitu dua sisi sama panjang dan sudut yang diapit sama besar. Dan kita menyebutnya dengan sisi, sudut, sisi. Berikut ini contohnya. Dengan sifat mana segitiga ABD dan segitiga ABC dinyatakan kongruen? Kembali, untuk memudahkan, kita akan memilih sebuah segitiga yang akan diperiksa. Dan kita memilih segitiga ABD. Kita memperoleh sisi yang bersesuaian adalah AD, kemudian AB yang dimiliki bersama, dan sudut A. Kesimpulannya, segitiga ABD dan segitiga ABC kongruen oleh sifat sisi, sudut, sisi. Sifat ketiga, dua sisi dan satu sudut menghadap salah satu sisi yang sama. Kita menyatakan dalam sisi, sudut, atau sudut, sisi. Contoh soalnya, dengan sifat mana segitiga PQT dan segitiga PQR dinyatakan kongruen? Kita akan memeriksa segitiga PQT. Dan kita memperoleh sisi yang bersesuaian adalah TP, kemudian PQ yang dimiliki bersama, dan sudut Q. Jadi, segitiga PQT dan segitiga PQR kongruen dipenuhi oleh sifat sisi sudut atau sudut sisi. Masih dengan sifat ketiga, apabila dua sisi bersesuaian sama panjang dan salah satu sudutnya adalah siku-siku. Sifat yang ditunjukkan adalah sisi sudut atau sudut sisi. Sifat keempat, satu sisi diapit oleh dua sudut yang bersesuaian sama besar. Kita menyebutnya dengan sudut, sisi, sudut. Pada contoh yang keempat, ditanyakan dengan sifat mana segitiga DCA dan segitiga ABE dinyatakan kongruen apabila AC sama dengan AB. Kita akan memeriksa segitiga ADC. Dan kita menemukan sudut yang bersesuaian adalah sudut A, sudut C, kemudian sisi yang bersesuaian adalah AC. Kesimpulannya, segitiga DCA dan segitiga ABE kongruen dipenuhi oleh sifat sudut, sisi, sudut. Sifat kelima, apabila dua sudut bersesuaian sama besar dan satu sisi di hadapan satu sudutnya. Sifat ini dinamakan sudut, sisi, atau sisi, sudut. Contoh kelima, nyatakan dengan sifat mana segitiga ABC dan segitiga CDE kongruen. Karena pada gambar tidak dinyatakan sudut-sudut yang bersesuaian, maka kita akan mencarinya dulu. AB dan DE sejajar, akibatnya sudut B dan sudut E sama besar, karena sudut dalam berseberangan. Dan sudut BCA serta sudut DCE sama besar karena bertolak belakang. Kita memilih segitiga ABC untuk diperiksa. Diperoleh sisi yang bersesuaian adalah AB dan sudut yang bersesuaian adalah sudut B dan sudut C. Kesimpulannya, segitiga ABC dan segitiga CDE kongruen dipenuhi oleh sifat sisi, sudut-sudut, atau sudut-sudut sisi. Demikianlah penjelasan mengenai bangun dan segitiga kongruen, yang berarti merupakan
penjelasan terakhir dalam bab kesebangunan dan kongruensi. Sampai jumpa lagi pada video-video lainnya.